Halo Pena People, dimanapun Anda berada, merdeka. Kita memasuki bulan dan mungkin tepatnya ada di hari raya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Obrolan Bro Pena kali ini tentunya masih seputaran obrolan yang santai tapi serius. Tentunya ada makna, value-value, dan nilai-nilai di dalamnya. Dan Pena Story kita kali ini juga sungguh luar biasa. Seperti biasa juga ada narasumber tetap kita. Dan juga saya kali ini tidak sendiri, ada teman saya, ada sahabat saya. Saya sapa langsung Bang Barita. Halo bro. Halo, Kiki. Merdeka. Merdeka. Hai, Bang 75 tahun ini. Iya nih, 75 tuh udah dewasa banget nih, udah mature di bangsa kita nih. Halo, iya kan. Baru saya mau bilang, udah dewasa, udah tua sebenarnya Bang ya, Udah tua, sebenarnya. betul. Tapi untuk perjalanan satu bangsa itu, ya masih baru mature katanya ya. Betul, Karena betul. ada bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dahulu merdekanya atau sudah lebih dahulu bisa dibilang majunya daripada bangsa kita. Betul. Tapi kita Betul. tetap Tapi kita optimis nih Bang. tapi kita mengarah kepada jalan yang Hmm, benar. Artinya negara itu ini benar. negara yang sedang dikelola dengan benar. Nah itu Bang, benar. Sedang dikelola dengan orang yang benar, orang yang Betul. tepat. Benar ya Bang ya? Betul. Bang, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seperti biasa sudah ada Iya. narasumber kita sapa bareng-bareng dulu Pak Rudi nih. Pak Rudi, Iya. halo. Halo Pak Halo, Rudi. halo, halo. Merdeka Pak. Merdeka, merdeka. Merdeka. 75 tahun Ini Pak ya. Pak Rudi Iya, gimana? udah Nggak ada opa. lomba ya Pak ya? Nggak ada lomba di rumah Pak ya? Iya, tadi lomba makan bakso sih. Lomba makan Kalau bakso. nggak makan bakso boleh juga ajak-ajak saya Pak. Iya. Kalau udah seputaran makanan ya Bang ya. Betul, betul, Oke, betul. Bang, narasumber kita kali ini dengan tema yang luar biasa juga saya rasa ya. Ah, ah. Ya berbicara tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita tengah-tengah situasi yang tahun ini kali ini masuk-masuk tahun yang ya suasana yang berbeda. Betul, Tentunya betul. dengan pandemi dan dengan keadaan new normal yang sudah kita jalanin Betul, ya. betul. Narasumber kita kali ini saya akan perkenalkan langsung ya. Ya, silakan Ki. Seorang yang expert di bidangnya. Kita sapa Ya, bersama-sama Insinyur Juhono Satyo Sudirgo CFP QWP. Saya keliru mungkin. panjang banget ya. Halo, Juhono. Halo Pak Juwono. Halo. Halo Jono. Apa kabar nih kok? Luar biasa baik ya. Baik, baik, baik. Ayo Pak Koy. Oke, Gimana nih kok? Jono. Ya, baru selesai ikut lomba apa nih Bang ya? Pacara. Oh, ikut Upacara. upacara. Aduh. Berarti semua memang merayakan ya untuk Iya, hari ini iya. ya, hari yang spesial buat bangsa kita. Oke, Bang Manita ini narasumber kita kali ini, Ko Jono nih Betul. spesial di Ini bidangnya, orang pakar nih Ki. Ini pakar nih pakar Ki. di bidangnya. Kita Pakar tahu di bidang bersama-sama ya, keuangan nih Ki. cara-cara atau tips-tips kita untuk mengatur keuangan di saat-saat kayak ini nih jagoannya nih. Ini yang Betul. salah satu bisa kita sharing ya, Nah, coba dan sharing. kita juga mesti tanya nih Ki, di tengah-tengah kondisi kayak begini, ini Ya, kan saya juga agak sedih mendengarnya. Memang eh, bukannya maunya mereka dalam arti kata mau orang-orang mengalami kesusahan, nggak ada yang mau kesusahan kan ya. betul, betul, Tapi betul. kondisinya memang hari ini ekonomi berjalan sedang berat. Bahkan Ya, beberapa negara mereka betul. sudah mengumumkan resesi karena Ya, laporan kuartal kedua ada yang di bawah 10, di atas 10%, 15%, negara-negara di Eropa. Puji Tuhan bangsa kita masih dalam laporan yang masih lumayan, tidak dibilang bagus tapi masih lumayan. ya, Dan dampaknya adalah kepada ekonomi dan ya, lebih kecil lagi adalah ekonomi keluarga. ya, betul. Nah, yang ini yang kita mau bahas nih. Dan kita Ya, mau tanya kepada pakarnya nih. betul, Dalam betul, kondisi betul, seperti ini kan, wabah betul, COVID, tapi dampaknya ternyata ke ekonomi sangat luar biasa. betul. Akhirnya beberapa perusahaan-perusahaan mereka mengalami ambil keputusan PHK, Betul, bahkan ada yang dirumahkan. tidak sedikit juga yang mereka menutup usaha mereka. Betul, Bang. Ya, diberikan pesangon kepada mereka yang di PHK, tapi kondisinya tentu uang terbatas dengan Iya, kondisi ketika di PHK mereka tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang lain karena betul. lowongan sangat sedikit gitu ya. Iya, iya, Nah, iya, tapi bagaimana caranya mengelolanya? Saya percaya betul. Tuhan memberikan kita hikmat, Iya, Tuhan memberikan kita cara untuk melewatinya. Nah, kita iya, perlu tanya kepada pakarnya. iya, Menurut Pak Juhono nih, bisa nggak iya. dengan kondisi seperti ini nih Pak, Hmm, kita bisa mengatur keuangan di mana hari ini pendapatan kita iya, jauh lebih kecil betul tuh, Bang. ketimbang pengeluaran kita. Cicilan rumah, bayaran listrik, bayaran sekolah, semuanya tetap berjalan. Betul. Sementara pemasukan hari ini ada yang gajinya dipotong 50%, ada yang kena PHK, Ya, dan sebagainya, Pak.
punya tips yang luar biasa nggak nih Pak? Buat ini nggak gampang gitu loh keluar dari kondisi seperti itu. Tapi Memang sulit ada ya. nggak caranya nih Pak? Nih kita mah jujur nih, aduh gelap nih Ki, kalau kita nih. Kalau mungkin Betul, Pak betul, Jono Pak. bisa Betul. nih Pak Jono. Ya. Gimana Pak? Iya, oke, thank you teman-teman semuanya ya. Memang nggak ada yang suka sih situasi seperti ini dan tidak ada yang mengharap ya. Tapi Ya. sebenarnya situasi seperti ini seharusnya setiap orang sudah mengantisipasi, mirip dengan kisah Yusuf waktu ada di tanah Mesir. Jadi waktu dia dapat hikmah, waktu ada 7 tahun kelimpahan, itu jangan dihabiskan semua. Itu yang Betul. harusnya dilakukan. Menyimpan 20% atau 1/5 ya. Itu syarat waktu kita masih punya gaji, masih punya pekerjaan, masih buka toko lancar, itu tidak boleh dihabiskan semua. Jadi 20% harus disimpan karena kita tidak tahu kapan ada masa 7 tahun kekeringan. Dan kalau itu di Alkitab udah kasih tahu, kalau ini kita nggak pernah tahu kapan ada krisis, dan krisis ini memang sangat memprihatinkan sehingga pemerintah sendiri banyak memberi pertolongan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebenarnya adalah introspeksi diri nomor satu ya. Jadi kalau saya istilahnya hari ini sampai minus itu normal sebenarnya minus, tapi kalau saya tidak punya tabungan sehingga saya harus berutang kanan kiri, jadi saya salah. Itu kesalahan yang waktu kita normal tidak melakukan dengan baik ya. Jadi kita harus melihat bahwa situasi seperti ini Tuhan izinkan juga, dan kita harus melewati dengan iman yang luar biasa. Ya. Kita harus tetap bertahan dengan apapun yang kondisi kita yang ada hari ini, tapi tidak berarti menyerah ya, tidak berarti menyerah. Nah, nggak boleh menyerah Pak ya, harus tetap Jangan kuat menyerah, ya, Pak ya. Jangan khawatir Pak, nah, kita harus bisa melewati bersama-sama. Nah, istilah saya begini, kalau sampai 5 bulan ini istilahnya kena PHK atau omsetnya turun, padahal kita udah buka toko atau udah bekerja selama 10 tahun, berantakan, berarti yang salah bukan virusnya COVID yang 5 bulan ini, Pak. Yang salah adalah 10 tahun saya tidak menyiapkan. Tidak saving ya. Betul. Ilmunya itu, Bang. Diperhatikan. Tapi ya sudah, kalau memang sudah terlanjur, jadi yang juga banyak, ya kita harus tetap survive. Ya, ada 3 hal yang harus dipertahankan paling tidak ya. Oke, Pak. Apa itu, Pak? Yang simple ya. Yang pertama adalah kita harus tetap survive hidup dari pendapatan yang ada. Kalau punya tabungan, syukur ya plus tabungan. Ini waktunya kita memanfaatkan tabungan yang dulu yang tadi 7 tahun kelimpahan kita ada simpan ya. Dan makanannya boleh dibongkar nih. Saya sendiri hari ini mempergunakan ini dan itu turun juga. Saya juga pakai persediaan tabungan yang ada. Tapi kalau nggak ada gimana Pak? Nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Menyiapkan, istilah saya ke depannya kita harus menyiapkan dana darurat di masa depan. Ini yang tabungan yang harus disiapkan, harus ada. Dan yang ketiga, justru di situasi sulit ini, kita harus waspada jangan sampai ada musibah yang membuat kita keluar uang lebih besar lagi. Artinya kalau sudah punya asuransi, jangan sampai itu digagalkan. Asuransi termasuk cicilan utang, kalau gagal kan disita bank misalnya. Atau kemudian asuransi tidak dibayar, mobil hilang, malah kita musibah 2 kali. Betul. Jatuh tertimpa tangga, atau kalau sakit sekali. Jadi 3 poin ini harus diperhatikan. Pertama tadi, biaya hidup saya harus tetap jalan, tapi kalau bisa ada yang dihemat. Yang kedua, kita harus persiapkan tabungan dengan baik. Nah, ini harus mencari pendapatan tambahan berarti. Yang ketiga, proteksi kita harus tetap aman, jangan sampai bolong. Proteksi tetap harus aman. Ya. Nah, Pak Jono, pertanyaannya adalah ketika orang menggunakan dana tabungan, tadi kan Pak Jono sempat singgung ya, ternyata ada orang yang siap, ada orang yang tidak siap. Bagaimana ketika orang yang tidak siap, Pak? Dia punya aset, tapi dia tidak punya tabungan saat ini. Nah, apakah hari ini adalah waktu yang tepat dia untuk mencairkan asetnya untuk sebagai pegangan, atau bagaimana cara yang terbaik sebenarnya, Pak? Kadang-kadang orang ragu untuk mencairkan asetnya. Iya, ada aset yang mungkin hari ini kalau dijual malah untung. Kalau pegangnya kemarin tabungannya bentuknya logam mulia emas. Oh iya. Betul. Naik luar biasa Pak, naik luar biasa, roket Pak. Krisis itu selalu membuat emas itu diburu orang ya. Betul. Jadi kemarin tabungannya harus memang disebar istilahnya. Kalau punya investasi jangan semua saya hobinya kumpulin ruko. Nah, ruko itu hari ini jualannya kan susah. Betul. Jadi yang jual yang liquid dulu Pak, yang bisa menghasilkan cash lebih cepat. Misalnya tadi emas, kalau ada boleh dijual karena ini lagi tinggi-tingginya. Atau aset yang nggak produktif yang lain. Misalnya mobilnya lebih 1 atau motornya ada 2 ya. Jadi itu yang dilepas dulu. Jadi cepat menghasilkan. Jadi aset-aset yang tidak produktif, yang mudah dijual, ruginya tidak besar.
Hmm. Karena kalau properti pasti ruginya besar. Tapi pertanyaan Pak Jono adalah ketika kita menjual aset, kadang apa namanya stigma orang atau bahkan kita sendiri punya pemikiran bahwa wah ini saya jatuh miskin ya. Pandang ini bahwa ini sebuah strategi Pak dalam mengelola keuangan. Bahwa saat ini memang kondisi tidak bagus. Kita tahu bahwa kita harus menjual aset kita agar supaya kita punya dana liquid yang kita pegang. Tapi bagaimana supaya saya juga hati saya sejahtera dan saya juga punya yakin oh ternyata langkah saya ini benar nih secara karena orang keuangan juga sudah bicara seperti itu misalnya gitu Pak. Sebenarnya apa yang bagaimana melihatnya gitu Pak? Prinsip saya begini, cash flow itu paling penting ya. Harus cash itu cash tadi situasi begini itu paling penting. Kenapa? Karena mungkin badan kita besar atau aset kita besar, tapi kalau badan kita nggak ada aliran darah, itu arus kas kita ya, itu tumbang loh. Setiap orang pasti koit ya, kalau nggak ada aliran darah yang lancar di tubuhnya. Ya, betul. Jangan merasa kehilangan aset itu sesuatu yang apa ya tabu buat kita. Bahkan kalau secara rohani kan kita berkata semua itu titipan Tuhan. Betul. Kalaupun hari ini istilahnya saya harus melepas ya karena kepemilikan atau hati saya tidak melekat kepada harta. Nah, itu dia, Pak. Itu dia tuh problem tuh, Pak. Itu problem. 3 kali lipat lebih besar satu hari nanti waktu kita berkata dengan benar. Betul. Itu ganjelannya Ki. Kadang-kadang waktu bilangnya sih milik Tuhan, tapi waktu dijual tuh milik saya juga. Iya. Berarti bicara skala prioritas ya Bang ya? Betul. Kadang nggak gampang loh Ki, ngelepas itu nggak gampang. Karena gini Pak Jono, kita kan kalau bicara skala priority lah ya, dengan situasi pandemi, krisis kayak gini kan kita mengatur mana yang lebih prioritas. Kadang ya itu tadi benar Pak Jono bilang, wah jangan deh aset, pokoknya kita punya properti, jangan dulu deh, tahan dulu, siapa tahu nanti memang perlu banget baru lepas. Atau memang di kondisi kayak sekarang ini, memang kita harus lepas gitu loh Pak Jono. Gimana tuh menyiasatinya? Ya, yang dilepas yang kecil-kecil dulu Pak, yang tadi liquid ya. Tapi kalau udah nggak punya sama sekali, ya berarti kita lagi-lagi ngaturnya di awal tadi keliru ya. Saya sukanya properti semua, ya kita akan merasa sakit sekali melepas properti, hari ini terkoreksinya tuh bisa separuh loh Pak. Betul. Tapi tetap itu wajib, jadi buat apa saya punya properti 10 tapi nggak punya cash, ibarat tadi badan kita aliran darahnya mandek gitu, padahal badan kita mungkin 80 kilo. Iya. Bukan kurus kering gitu, tapi nggak punya aliran darah ya, bahaya juga kan. Buat saya, nyawa saya bahaya sekali. Jadi mending lepas satu, ya nanti kalau saya pingin beli lagi, punya kepercayaan lebih untuk membeli 2 atau 3 lagi, nah kesempatannya tetap masih ada kok. Harus berani untuk... Jadi Pak Juwono, pertanyaannya satu lagi adalah, masih dalam hal untuk strategi keuangannya ini adalah, ketika kita menjual aset, dan padahal kondisi saat ini kita tahu nih Pak sama-sama bahwa siapapun yang menjual aset, kecuali logam mulia tadi Pak ya, tentu mengalami keuntungan. Tapi kalau yang di luar itu tentu hari ini sedang mengalami nilai penyusutan yang luar biasa. Nah, sementara hari ini kita juga banyak teman-teman yang berkata ketika mereka nggak punya penghasilan, tapi kewajiban, baik itu cicilan rumah, cicilan mobil, dan sebagainya, itu tetap jalan. Nah, bagaimana, apakah misalnya ketika seseorang punya cicilan mobil, atau cicilan rumah, cicilan ruko gitu ya, tapi hari ini yang mereka harus lebih baik mereka menjual dalam konteks dalam kata rugi gitu, tapi sebenarnya mereka punya tuntutan untuk kewajiban mereka menyetor cicilan mereka itu kan sedikit berkurang. Apakah ini bisa dimasukkan sebuah strategi atau ini sebuah cara yang salah Pak menurut Pak Jo? Sebenarnya kalau masih punya kewajiban yang berupa cicilan pinjaman ya, pemerintah sendiri memberikan relaksasi dan kita bisa ikut ya. Ikutnya, tapi ada syarat, tidak semua bisa ikut. Syaratnya adalah selama pandemi ini, jadi bulan Maret, April, Mei, Juni itu mengalami kesulitan. Mungkin dibuktikan dengan dikena PHK atau bisnisnya tutup ya. Tapi kalau mulai tahun lalu, bulan Oktober masih belum ada COVID, udah batuk-batuk ngangsurnya, nah itu nggak bisa disalahkan COVID. Itu ceritanya lain ya Pak ya, ceritanya lain ya Pak ya. Itu TBC Pak. Ya betul. Terdampak oleh COVID yang mulai bulan Maret kemarin secara resmi diumumkan oleh pemerintah itu nggak otomatis ya harus mengajukan kepada bank, dan pemerintah itu memberikan banyak sekali subsidi sebenarnya secara stimulus secara ekonomi. Misalnya cicilannya bisa ditunda. Betul. Iya. Atau ada penurunan suku bunga juga. Ini per akhir Juli kemarin juga sebenarnya udah ditandatangan dan Agustusnya harusnya mulai bisa diajukan ke bank.
Jadi ada subsidi bunga terhadap bisnis ya. Tapi ini bisnis bukan KPR ya, bisnis sebesar 3% sampai 6% tergantung pinjamannya. Nah, terus pajak juga dapat keringanan kalau kita masih buka usaha, mungkin nggak perlu setor pajaknya dulu, ada penundaan kalau UKM tuh ditanggung pemerintah. Jadi itu lumayanlah menolong sedikit solusi ada. Jadi ini informasi seperti ini harus kita cari ya Pak ya. Jangan pasif gitu. Kita mesti aktif dong. Ya, harus mengajukan karena tidak otomatis, Pak. Tidak otomatis, betul. Tidak otomatis. Kecuali yang tadi BLT bantuan tunai ya dari pemerintah. Tunai. Otomatis kalau kita karyawan yang gaji di bawah 5 juta dapat 600.000 ya kemarin ya. Iya, betul. Bulan ini 4 bulan, nah itu otomatis. Tapi kalau pebisnis atau kita punya angsuran itu harus mengajukan, tidak otomatis. Coba Ki, kita ke Pak Rudi dulu nih Ki. Ya, baru saya mau. Pak Rudi, ini ngomong-ngomong soal kesulitan duit nih Pak, nih resesi nih. Ini kalau di Alkitab nih, ada nggak sih Pak kondisi kayak gini? Atau kita tuh sebenarnya kalau kadang-kadang kita kalau ngomong soal duit itu kan agak tabu-tabu tuh Pak kalau di gereja Pak ya. Atau ngomong-ngomong soal duit itu kebenarannya tuh gimana sih Pak? Ini sebenarnya kalau duit lagi iya, gitu ya. Enggak Ki, maksudnya gini Ki. Kalau bicara berkat itu kan kita konteksnya selalu berkat gitu loh. Nah, kita waduh, ini kalau apakah gua dikutuk, apakah gua kena apa? Jadi kadang orang malu, ya, jujur malu loh Ki kadang-kadang. Kalau orang lagi susah tuh kadang malu gitu, dia diem aja. Padahal apakah ini salah? Sebenarnya gimana Pak menurut Pak Rudi kalau kebenaran di Alkitabnya Pak? Jadi kondisi sekarang ini kondisi yang memang bukan hanya terjadi di Indonesia, ini global ya. 213 negara mengalami pandemi. Jadi dari pandangan Alkitab soal hal-hal seperti ini, krisis, kejadian tuh dari kitab Kejadian sampai kitab Perjanjian Baru ya, itu banyak sekali. Ya makanya kita diajar. Ada juga Pak di Alkitab soal yang krisis ya Pak ya? Ya banyak sekali. Krisis itu kan bukan dari segi bicara keuangan, secara globalnya kan bicara ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro, ya kan? Jadi kalau kita belajar dari Alkitab, krisis misalkan ya, contoh ya, Ayub mengalami krisis, ya kan? Oh iya, betul Pak. Kemudian Elia juga mengalami krisis, ya kan? Betul. Nah, menarik juga tuh, kalau Elia itu 3 tahun kekeringan, tidak turun hujan, baik kekeringan secara dunia maupun kekeringan secara rohani. Nah, Tuhan kirim dia ke Sungai Kerit dan di situ sungai yang kecil tidak terkenal. Tapi kenapa Tuhan kirim dia ke situ? Nah, ini siasati bagaimana kita mengelola keuangan kalau dari segi pandang Alkitab. Nah, ada juga burung gagak yang memberi makan Elia. Betul. Jadi Sungai Kerit itu bicara sumber yang alami. Jadi ada kehidupan di situ dan sumber alami itu bisa kering. Nah, seperti kita sekarang sedang mengalami kekeringan. Nah, burung gagak itu bicara soal supranatural atau super alami. Yang nggak mungkin, ya. Mana mungkin burung gagak bisa ngirim makanan. Ya, dimakan. Bisa ngirim daging. Ada dimakan. Nah, kita lihat di situ intinya bahwa sumber yang alami itu akan kering, akan habis. Sungai Kerit kering. Nah, tapi yang supranatural itu yang luar biasa. Yang nggak diduga tapi bisa memberikan kehidupan. Artinya gini, mengenai mengelola keuangan, saya tahu lah, Pak Juwono pakar lah. Ya, baik di bidang bisnis, pekerjaan, maupun di seminar-seminar. Tapi kalau dari sudut pandang Alkitab, kita harus fokus juga dari sumber yang sifatnya supranatural, yaitu dari Tuhan sendiri, di mana bahwa kita harus mempercayai, mentaati firman Tuhan. Sehingga waktu Elia itu kekeringan di Sungai Kerit, ya, dia dengar perintah Tuhan harus pergi ke janda di Sarfat. Nah, janda di Sarfat juga lagi krisis juga, nggak ada makanan. Sama-sama susah ya Pak ya? Sama-sama susah. Nah, ini dia nih yang menarik nih. Sama-sama susah. Ya, artinya dalam kondisi susah itu mau dikelola apanya, susah semua. Tinggal supranatural aja, mujizat Tuhan yang kita taatin di situ. Karena kejadian ini nggak ada yang bisa orang duga. Nah, Elia luar biasanya taat. Dia temuin seorang janda itu yang sedang mencari kayu bakar untuk membuat roti. Elia minta minum, dikasih minum. Tapi ketika dia minta roti,
Nah, perempuan itu bilang cuman ada segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya. Nah, wanita itu dia berpikir buat dia makan sekali sama anaknya juga bentar lagi dia meninggal. Ya. Nah, tetapi yang luar biasa ini kita mau belajar bahwa Elia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada wanita itu bahwa dia disuruh membuat roti itu dan diminta Elia diberikan ke Elia, dan si perempuan itu, janda itu punya iman. Ya, dia percaya dan dia taat, dia lakukan itu. Apa yang terjadi? Ya mujizat. Ya. Tepung tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli nggak pernah habis selama hujan belum turun ke dalam bumi. Jadi artinya apa? Memang di tengah badai kehidupan ini kita juga memang mesti pandai-pandai mengelola, minta hikmat Tuhan supaya jangan sampai kita dalam kondisi begini habis. Ya habis dalam artian nggak ada lagi makan tabungan mantap, udah nggak ada lagi. Ya kan? Masih makan tabungan mantap masih enak. Masih enak Pak, masih enak. Iya, masih ada aset bisa dijual. Nah ini yang di Indonesia banyak orang miskin yang gajinya di bawah 5 juta. Nah, itu rasanya jarang yang punya aset, tinggal juga ngontrak. Nah, kena bencana seperti ini, nah ini berat. Nah, tinggal bagaimana ini sekarang menurut saya Indonesia juga bukan kita ini ya. Indonesia juga akan masuk ke zona krisis yang lebih berat sebenarnya ketika masuk di tahun 2021 itu lebih berat. Iya. Kan gini Bang, kalau tadi kan Pak Rudi bilang masih mending kalau mantap. Kalau matang itu yang susah, Bang. Apa tuh matang? Makan utang. Makan utang. Itu yang waduh. Nah, makanya kita mesti tanya ke Pak Johono dulu nih. Pak Johono, supaya kita tidak beralih dari mantap makan tabungan ke apa tadi? Matang. Makan utang. Ya. Di dalam mengelola keuangan, nanti kita percaya seperti yang Pak Rudi bilang bahwa kita percaya ada mujizat Tuhan, tapi kita kita juga diberikan akal pikiran untuk kita mengelola apa yang ada di tangan kita hari ini. Betul. Nah, bagaimana Pak? Apa yang harus kita perhatikan saat ini Pak? Supaya keuangan kita nggak hancur, nggak jebol. Memang uang yang masuk tidak banyak. Ya. Tapi hari ini, apa yang harus kita hindari saat ini? Betul. Apa yang harus kita perhatikan tajam hari ini? Nah, kira-kira menurut Pak John apa nih Pak? Karena saya percaya begini Pak, ada ayat juga di Alkitab dikatakan ada orang yang diberikan 5 talenta, ya, tapi ada yang bilang satu lalu dia taruh aja begitu, dia nggak kelola, dia nggak ini, dan akhirnya Tuhan marah juga untuk hal itu. Nah, ketika ada orang masih diberikan Pak hari ini, mungkin dia, seperti Pak Rudi bilang, dia tidak punya aset, tapi dia masih punya gaji, walaupun hanya di bawah 5 juta. Bagaimana, apa yang harus dia perhatikan, dan apa yang harus dia hindari total, supaya dia tidak terjebak kepada kehancuran keuangan. Jadi kalau orang Jawa mungkin paling, orang Surabaya paling mantap kalau ngomong ya, mateng kon gitu ya. Mateng itu. Kalau makan kita. Apa tuh Pak? Mateng kon apa lagi tuh Pak? Matang itu habis deh. Habis. Itu harus dihindarin. Jadi jangan sampai mencari yang tidak ada. Carilah yang ada di tangan kita. Tadi kalau punya aset, tadi kan lepas dulu ya asetnya yang tidak produktif. Ya, kalau ada motor nganggur ya, atau motornya bisa dijadikan sesuatu yang produktif, mungkin tarik Grab atau Gojek begitu tuh kalau bisa dipakai. Tapi kalau enggak aja ya. Tapi kalau nggak punya aset, nggak punya apa-apa gimana? Nah, jangan cari utang karena utang itu nggak ada kan. Kita bersyukur bahwa Tuhan tuh ngasih kita itu harta bukan cuma satu, ada 6 kan ya, 6 harta. Jadi yang pertama apa aja Pak? Tadi Pak Rudi udah ceritain ya. Kita bisa mengandalkan Tuhan karena kita masih punya Tuhan. Itu harta rohani. Kita masih punya harta jiwani. Mungkin sedikit ilmu lah, mungkin nggak lulus sarjana tapi S3 tapi SD, SMP, SMA lulus gitu ya. Dari pelajaran atau pengalaman itu coba digali apa yang bisa kita lakukan. Ini kita punya soalnya. Yang kedua ini harta jiwa ini punya. Harta tubuh kita masih sehat. Ya bersyukur daripada teman-teman yang sakit hari gini yang terkapar ya. Kita punya harta hubungan teman-teman ya yang mungkin bisa mendukung. Iya. Terus harta keluarga. Ini kita kaya loh punya 5 harta ini ya. Yang nggak punya kan satu nih yang terakhir, harta keuangan, harta benda. Jangan cari yang nggak ada, terus cari utang kanan kiri. Gunakan 5 yang ini untuk sesuatu yang kita berbuat, jangan berdiam diri. Karena respon kita harus benar. Nah, waktu krisis, saya ngalamin krisis di bank berkali-kali, tahun 98 juga ada krisis.
Waktu bank banyak ditutup, itu ada 3 respon yang saya lihat. Ada orang pertama yang marah, kok begini sih? Jadi dia menyalahkan orang lain, menyalahkan bosnya, dia ikut demo, menyalahkan Tuhan jangan-jangan ya. Yang kedua adalah orang yang pasrah atau nyerah. Dia nggak berbuat sesuatu, dia masih dipekerjakan. Waktu itu ada Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dia kerja di situ untuk beres-beres, cuci piring ceritanya, bersih-bersih aset bank. Nah, setelah 2 tahun berlalu, dia lewat itu, stop, nggak ada gaji lagi. Nah, dia baru panik itu. Kenapa? Karena golongan ketiga, teman yang berbenah, ini golongan yang paling luar biasa ya, yang bertindak. Jadi iman tanpa tindakan juga mati. Jadi waktu dia bertindak, berbenah, belajar, dia menggali, mungkin dengan sedikit pesangon dia tadi, dia berbuat sesuatu ya. Akhirnya dia orang yang pertama loncat. Waktu dia mungkin belajar ilmu baru ya, bahasa Inggrisnya diperkaya, dia belajar tentang teknologi ya, digital. Nah, waktu bank buka kembali, waktu lowongan tahun 2000, nah itu orang-orang terpakai dan sampai hari ini masih ada di dunia perbankan. Tapi yang golongan pertama dan kedua tadi hilang, lenyap dari peredaran ya, entah kemana nggak jelas. Justru inilah peluang seperti Musa waktu punya tongkat di tangan, pakai tangannya. Nah, di tengah krisis pasti ada peluang itu. Saya kasih contoh dikit ya. Kemarin apa Pak? SMA dia bilang gini, aku mau cari peluang untuk dengan angpau dia, jadi saya nggak modalin, dengan angpau dia yang ada di tangan dia, dia sama temennya bikin jus online. Silakan kita dukung ya. Kita support, kita kasih ilmunya, kasih ini. Nah, lumayan nih, hari-hari ini dia sibuk nih. Orderannya lumayan banyak nih. Nah, dapat 40, hari ini dapat 100 gitu. Dia demen banget. Dulu waktu nggak krisis dia nggak pernah mikir karena dia sibuk sekolah. Hari ini waktu istilahnya di rumah saja, dia mikir apa yang dia bisa lakukan dengan yang ada di tangan dia. Betul, nah, itu kita harus bertindak. Jangan berdiam diri, pasrah atau kita marah. Nah, jadi ini yang dibilang Bang Iman. Iman dengan perbuatan. Betul. Jadi tapi benar tuh yang dibilang Pak Jono Ki. Jadi jangan cari apa yang nggak ada. Betul ya Pak Jono ya? Jangan cari apa yang nggak ada. Jangan ya. Ya, jadi justru manfaatkan apa yang kita miliki. Salah satu tadi 5 harta tadi, Pak ya. Betul. 5 harta tadi. Betul. Nah, ini luar biasa nih Ki. Ini yang harus semua para planner people kita harus menyadari bahwa ini sebenarnya kita punya 5 harta nih karena ketika orang masuk rumah sakit Ki, duit berapapun habis tuh Ki. Betul. Habis loh, duit berapa aja habis loh. Betul. Gitu. Makanya gini, mungkin saya ke Pak Rudi juga nih ya Bang ya. Nah, kadang kan dengan situasi kayak ini kan orang kayak melihat tuh jalan seperti buntu ya Pak Rudi ya. Orang yang beriman sekalipun kadang-kadang dia dengan realitas dia yang ada di depan mata, ya itu tadi mungkin kalau nggak berpikir memang paradigma kita harus dirubah, harus diubah. Ingat kita masih punya 5 yang tadi ini, walaupun yang ke-6 belum punya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan atau kita bisa memperkaya yang 5 ini, saya sih percaya sih akan ada jalan buat kita untuk mendapat yang 6 ini. Nah, buat sebagian orang kan ya buntu tadi itu Pak Rudi. Gimana sih dia bisa melihat, wah ini nih jalan Tuhan buat saya itu seperti ini harusnya. Gimana Pak Rudi? Jalan Tuhan selalu ada. Apalagi kita orang percaya yang punya iman bahwa di dalam Tuhan tuh selalu ada harapan. Ya, jadi kondisi seperti ini, situasi seperti ini yang berat, jangan dijadikan sebagai sesuatu yang ini hukuman, ini datang dari Tuhan. Memang situasi seperti ini tuh diizinkan terjadi ya, supaya setiap kita itu bisa bertekun di dalam iman, kita juga bisa semakin dewasa rohani kita, dan kita punya daya tahan. Jadi kalau orang nggak pernah mengalami ujian dan nggak pernah diuji, orang nggak akan punya daya tahan. Orang nggak tahu sampai di mana dia punya mental, sampai di mana dia punya iman yang tangguh di dalam Tuhan. Jadi ya buat saya situasi kondisi ini ya cukup baik sebetulnya ya, supaya setiap orang itu lebih banyak belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, di samping memang kita harus bertindak. Saya contoh ya, saya udah 10 tahun, saya nggak bisnis, saya juga nggak bekerja, saya lebih banyak ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, dan saya nggak digaji gereja. Jadi bagaimana saya bisa sampai sekarang bisa hidup dan bisa bertahan? Buat saya ada krisis, nggak ada masalah. Karena saya udah 10 tahun lalu saya sudah tidak bisnis, tidak bekerja. Nah kenapa? Nah, saya masih bisa hidup, saya bisa bayar anak saya kuliah di Australia, 2 anak, ya kan? Nah kenapa? Nah yang tadi Pak Juwono bilang, saya sudah mempersiapkan seperti ya, Yusuf di tanah Mesir mempersiapkan
dengan baik dan saya mengelola keuangan dengan baik. Ya, jadi apa yang ada itu prinsip Yerusalem, mempergunakan atau memakai apa yang ada itu prinsip Yerusalem namanya. Jadi saya kelola ya uang yang ada, saya pakai, saya puterin, beli properti ya, terutama 70% saya main di logam mulia. Ya, jadi dalam krisis begini buat saya sukacita. Kenapa Tuhan logam naik soalnya. Iya. Naik. Betul, dari harga dulu 500 juta sekilo sekarang udah 1 juta. Artinya betul. Itu luar biasa dan buat saya nggak krisis, saya pribadi maksudnya. Saya nggak krisis, karena apa? Saya malah mendapat keuntungan yang cukup besar. Gitu. Jadi ini tadi Pak Juwono bagus sekali. Ngelolanya yang paling penting, karena Tuhan ajar kita dari awal. Kejadian 2 ayat 15. Bagaimana Adam diperintahkan untuk mengelola Taman Eden, mengelola. Ya. Kemudian di dalam Lukas 19, ya, perumpamaan uang mina, ya. Jadi kelolalah itu sampai Tuhan datang kembali. Jadi kita kelola tuh dengan baik, ya kan? Nah, perumpamaan tentang talenta, bagaimana kita mengelola dengan kapasitas yang ada di dalam hidup kita. Nah, sehingga ketika terjadi krisis begini, buat saya nggak krisis. Cuman saya terbatas aja ruang geraknya. Tapi buat saya nggak krisis. Nah, maksud saya, jangan sampai keadaan situasi kondisi ini bisa menyalahkan Tuhan, ya kan? Menyalahkan institusi gereja, misalkan. Menyalahkan keadaan. Jangan. Ya, sekalipun udah terjadi begini, ya kalau kita orang percaya selalu ada jalan, selalu ada pengharapan. Pak Rudi, pertanyaannya Pak Rudi adalah ketika tadi dikatakan bahwa mengelola yang ada, ya. Nah, ketika mereka hari ini anggaplah misalnya dengan gaji di bawah 5 juta, lalu mereka harus bayar ini, bayar itu, dan mereka hanya punya sebenarnya minus, kalau harus dibayar semua mereka minus, tapi hari ini mereka cuma punya 1 juta di tangan. Nah, bagaimana mengelola yang 1 juta di tangan itu, Pak? Tadi Pak Rudi, Pak Juwono juga dibilang jangan cari yang nggak ada, hutang nggak boleh. Oke lah, mereka sudah menekan begitu banyak pengeluaran dan mereka cut semua dan mereka hanya punya 1 juta di tangan. Dan mereka berkata, hari ini mungkin yang sedang menonton para pendengar, harus apa saya apakan uang ini yang ada ini, dan saya tidak punya pekerjaan. Nah, bagaimana Pak Rudi? Bagaimana kita melihat jalan Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengarahkan kita kepada sebuah usaha ini, atau Tuhan sedang mengarahkan kita kepada jalan ini? Bagaimana cara melihatnya, Pak? Iya, jadi puji Tuhan kalau masih ada uang 1 bulan 1 juta di tangan, atau masih ada modal itu namanya. Iya, kan? Betul. Nah, tinggal tadi kita pergunakan aset yang luar biasa, itu aset hubungan. Nah, aset hubungan itu aset yang luar biasa. Jadi kita bisa link, kita connect ke teman-teman, sahabat-sahabat kita yang memang ya masih bisa berjalan atau masih bisa lumayan lah. Jadi dengan hubungan yang kita bangun, yang kita bisa dengan rendah hati ketemu teman-teman, ya teman-teman pasti bisa buka jalan, bisa kasih kerjaan, bisa kasih barang untuk dijual, banyak hal lah sebenarnya. Yang penting ya kita punya niat yang benar, ya punya mau diproses dalam hal begini, dan kita juga ya punya arah yang benar juga dalam situasi begini. Kalau arah kita sudah benar, prosesnya benar, niatnya benar, ada jalan Tuhan. Jadi jangan fokus kepada uang yang ada di tangan itu ya Pak ya, tapi ada harta lain yang harus dikembangkan ya Pak ya. Betul, jangan fokus sama uang, gagal pasti kalau fokus sama uang. Kalau menurut Pak Juwono, ini kita juga Pak Juwono terakhir nih, ini detik-detik udah mau habis nih. Pak Juwono, kasih ide Pak, supaya para people nggak penasaran. Biasa buntu nih Pak Juwono. Iya, dengan kondisi seperti tadi yang seperti saya tanya ke Pak Rudi nih. Nah, ketika ada orang-orang yang juga hari ini sedang menonton nih Pak, bisa Pak Juwono bisa tentu banyak ketemu dengan para UKM. Ide apa Pak yang buat mereka, dan bagaimana mengembangkan tadi Pak 5 harta lain yang itu Pak, apa yang harus mereka, apakah harus mereka samperin mereka semua orang atau seperti apa Pak kira-kira? Berikan tips yang sederhana Pak supaya mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan setelah menonton acara ini. Secara cepat gitu ya. Betul. Action dia langsung. Memang kita mesti belajar ya. Gunakan, kan ini susah ketemu orang juga, dan ya ini blessing juga karena ongkos kita akan lebih rendah ya. Gunakan teknologi. Jadi kalau kita belajar hari ini lewat ya YouTube atau webinar apapun kan banyak sekali. Jadi kita manfaatkan, tingkatkan kemampuan kita menjual misalnya lewat Facebook, bagaimana lewat IG, Instagram gimana, itu semua tidak berbeda semuanya.
Jadi gunakan apapun yang kita istilahnya punya untuk kita jual. Tentu kualitas kita harus bagus ya. Jadi kita punya kemampuan tadi misalnya bikin jus, ya jusnya harus bagus, desainnya kualitasnya bagus. juga oke. Posting di teman-teman kita lewat IG atau lewat Facebook seperti itu. Kalau nggak ngerti caranya, belajar gimana memanfaatkan lewat YouTube, IG dan seterusnya. Nah, dengan modal yang kecil tadi, ya kita manfaatkan pertemanan juga tadi, itu biasanya akan terjadi kalau produk kita bagus menjadi sesuatu yang atau menjadi sesuatu yang besar. Nah, ini kita harus manfaatkan tanpa bertemu, bisa kirim, jarak bukan masalah, bahkan kadang-kadang ada kalau yang betul frozen bisa kirim ke luar pulau, luar kota yang dulu nggak pernah kita pikirkan. Betul. Nah, ini harus kita cari peluang, minta hikmat Tuhan, dan kemudian belajar juga teknisnya bagaimana mempergunakan sosial media dan teknologi ini. Wow, luar biasa. Kita udah di penghujung nih, Ki. Ngobrol-ngobrol ini nggak cukup nih waktunya 30 menit. Nah, dan juga kayaknya tips-tips yang tadi nggak terlalu susah untuk kita bisa langsung action ya, Bang ya. Tapi kita mau minta satu, Ki. Saya ingat Pak Rudi waktu itu di beberapa episode berbeda yang lalu sudah pernah bilang begini. Jangan pernah pegang janji Tuhan. Ya. Oh, jangan pernah klaim. Karena biar Tuhan yang pegang janjinya, katanya. Jangan klaim Tuhan. Udah karena emang Tuhan yang pegang janjinya. Emang tapi saya mau minta, betul, Pak Rudi, tolong dong Pak, dikasih terakhir nih Pak. Memang kita nggak mau klaim janji Tuhan, tapi boleh nggak Pak Rudi? Kira-kira apa sih janji Tuhan buat orang percaya pada kondisi seperti ini? Ya, buat kita pertama, Yesaya 40 ayat 31, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bukan nunggu. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya kita mempercayai Tuhan sepenuh hati. Bahwa Dia bisa menyediakan, karena Allah kita Allah yang menyediakan. Bahkan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku menyediakan segala keperluanku. Allahku menyediakan segala keperluanku. Iya, luar biasa. Allah kita itu menyediakan, tinggal kita taat saja. Ya kan, taat kepada firman-Nya. Jangan pegang janjinya. Ini orang banyak yang salah, suka pegang janji. Orang janji yang berjanji Tuhan, ya Tuhan yang pegang janjinya. Kalau kita pegang perintahnya, setia, lakukan, nah pasti kuasa Tuhan tuh dahsyat, luar biasa. Amin. Wow, luar biasa ya Ki. Luar biasa Bang. Allah yang memenuhi segala keperluanmu. Wah, luar biasa nih. Silakan Ki. Kita udah di penghujung Ki. Betul, karena people dimanapun Anda berada, mungkin memang waktu nggak mencukupi untuk kita bahas ini, tapi nanti akan ada episode lainnya. Kita akan bahas lagi ya Bang ya. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa juga. Ini kita akan cari waktu Pak Jono lagi nih, kita minta waktu untuk sama-sama lagi join di Propena kita untuk bahas lebih lagi tips-tips maupun cara-cara lagi yang lebih praktis buat kita untuk nantikan episode berikutnya dengan Pak Jono tentunya. Oke, terima kasih Pak Jono buat waktunya. Terima kasih juga Pak Rudi buat waktunya sudah sharing dengan kita di Propena, obrolan santai penuh makna. Dan jangan lupa buat teman-teman Propena di luar sana, jangan lupa apa Bang? Di subscribe, di like, di komen Bang, pencet bel loncengnya, di sharing ke teman-teman. Dan saya percaya juga ini obrolan kita kali ini sangat memberkati ya Bang ya. Ada banyak tips, ada juga banyak pedoman tentang kebenaran yang kita bisa paralel bisa kita lakukan ya. Oke, Pena People, saya Kiki yang juga dengan Barita kali ini undur diri. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mengaksikan Propena kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dan Tuhan memberkati. Shalom.